Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam satu majelis yang mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini akan mendapatkan manfaat ilmu baik dunia maupun akhirat, dan mudah-mudahan menjadi tambahan catatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita terakhir adalah tentang sunnah-sunnah ketika sedang sholat. Yang terakhir kita bahas adalah yusannu fit tasyahhudil akhir, apa yang disunnahkan pada tasyahud akhir, ya. Itu sudah kita bahas dari mulai posisi duduknya, cara meletakkan tangannya, lalu bagaimana yang disunahkan ketika ingin mengangkat jari telunjuk, kapan diangkatnya. Itu semua sudah kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Pertemuan kita sekarang membahas lanjutannya, yaitu yusannu du'a ba'da tasyahud wa qabla salam. Sudah kita ma'ruf bahwasannya tasyahud akhir itu hukumnya rukun atau fardu, wajib, ya. Kalau orang sholat tidak membaca tasyahud akhir, maka sholatnya tidak sah, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini adalah tasyahud akhir, itu wajib dibaca. Begitupun salawat atas Nabi kita Muhammad SAW yang wajib hanya kepada Nabi kita Muhammad saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adapun wa ala ali sayyidina Muhammad, ini hukumnya sunnah. Yang afdal itu adalah salawat Ibrahimiyah, ya. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai selesai fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang afdal, salawat paling afdal. Tapi kalau saatnya kita membaca hanya dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja, ya sudah cukup, ya. Tapi kalau bisa ditambahin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu minimal gitu, ya. Nah, kemudian setelah membaca tasyahud akhir, ya, beserta sholawat atas Nabi kita Muhammad SAW, yusannu doa, disunahkan membaca doa setelah tasyahud dan sebelum salam, ya. Apa doanya? Mungkin rata-rata sudah hafal semua, ya, dan sudah kita baca ini, yaitu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa minal maghrami wal ma'tham, ya. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, ya. Atau doa juga Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa ini walaupun hukumnya sunnah, tapi kalau bisa jangan sampai kita tinggalkan, apalagi dalam salat fardu, ya. Dalam satu riwayat sahabat Anas bin Malik, ya, pernah bertanya kepada anak-anaknya, ya. Anas bin Malik ini kan dulu khadimnya Rasulullah, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil ikut Rasulullah, ya. Begitu dia sudah tua, anak-anaknya kalau sholat ditanya habis sholat, tadi baca doa enggak? Ya, setelah tasyahud akhir dan sebelum salam, anak-anak bilang nggak baca, bahasa kita gitu, nggak baca pak, gitu, ya. Ulangin sholatnya, gitu. Kenapa suruh ulangin? Saking pentingnya ini doa, ya. Kalau kita artikan Allahumma inni, ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzu, berlindung bika kepada engkau ya Allah, min adzabi jahannam, dari azabnya neraka jahannam. Jadi Nabi ngajarin kita agar terhindar dari azab neraka jahannam. Ini doa penting ini, ya. Kalau kita hitung-hitung ukuran amalan kita, ya, kayaknya kita pantasan masuk neraka dibanding surga. Cuma Nabi ajarin doa biar Allah sayang sama kita, kasihan sama kita. Ya Allah, saya berlindung kepada engkau ya Allah dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dan saya berlindung kepada engkau dari azabnya kubur. Lihat ajaran Nabi. Berarti yang namanya kuburan itu ada dua kemungkinan, ada azab, ada nikmat, ya. Ada orang di kuburan diazab sampai datangnya hari kiamat, ada yang di kuburan dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak kalau mau percaya nanti bapak meninggal, nah rasain dah, ya. Dapat yang mana tuh?
Rasulullah mengatakan, ya, al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan itu adalah tempat pertama dari alam akhirat. Ya, jadi ruang alam untuk mencapai akhirat lewat barzakh dulu, kubur dulu. Nah, ya, dan di sana itu kata Rasulullah pilihannya dua, imma naimul qabri atau adzabul qabri. Imma kita dapat nikmat di kuburan atau kita dapat azab di kubur kita. Nauzubillah min dzalik. Kata Rasulullah, barang siapa yang selamat dalam kuburnya, fama ba'dahu aisar minhu. Maka setelah kuburan lebih gampang, lebih ringan buat dia. Tapi kalau dikubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, fama ba'dahu asyaddu minhu. Setelah kuburan lebih berat lagi, lebih menyakitkan lagi buat dia. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita berpikir sekarang, kita umur udah berapa nih? Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Oleh karena itu, ya, ayo kita isi sisa umur kita ini dengan memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahan nafsu kita jangan bermaksiat pada Allah. Seandainya pun terjadi maksiat dari kita, segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika meninggal dunia, kubur kita jadi taman surga buat kita, gitu ya. Nah, ini Nabi berlindung min azabil qabr, dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan. Ya, fitnah hidup kan banyak banget, cobaan, ya, tuduhan, caci maki, hinaan orang, kehilangan harta, segala macam. Ya, ini fitnah semua, cobaan buat kita. Anak bandel, ini nggak nurut. Cobaan semua tuh kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari hal itu semua dalam kehidupan. Wal mamat, dan fitnah kematian. Ya, fitnah kematian apa ini? Ya, ada aja orang sudah meninggal dunia masih aja diomongin sama orang lain. Disebutkan kejelekannya. Jadi contoh buat kejelekan dia. Bahkan hal buruk yang kita kerjakan ditiru, diikutin sama orang lain. Alhamdulillah min dzalik. Belum lagi dia setelah meninggal dunia dapat azab kubur lagi. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati nih. Kita berlindung sama Allah, mudah-mudahan kita nggak kena fitnah hidup ataupun setelah meninggal dunia. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari buruknya fitnah masiihid dajjal. Nah, ini dajjal berarti perkara yang akan datang nanti, benar-benar akan terjadi. Ya, keluar dajjal di akhir mendekati hari kiamat, membuat fitnah kepada seluruh manusia. Dajjal kalau kita lihat di tafsir itu, ya, sebagian ulama mengatakan dia memiliki kemampuan, Masya Allah, luar biasa. Bisa menghidupin orang meninggal yang sebenarnya bukan hidup. Sebenarnya setan tasyakul, ya, merubah wujud seperti orang yang sudah meninggal ini. Dihidupin tuh orang tua kita depan kita, nih lihat nih, ente iman sama anak Tuhan ente ini, ya, lihat bapak ente, dihidupin bapaknya, ngomong bapak kita, oh benar nih, ini Tuhan kita ini, ente iman sama dia. Wah, yang ngomong orang tua kita udah meninggal hidup lagi. Wah, gimana ini? Ya, ini dajjal seperti itu. Ya, nah, ini kita berlindung dari fitnah dajjal. Ya. Wa minal maghram wal ma'sam, dan kami berlindung dari terlilit hutang. Nah, kan siapa yang nggak hutang sekarang? Rata-rata punya hutang. Beli mobil hutang, nyicil. Beli motor hutang, nyicil. Jangan sekarang kipas aja dicicilin juga. Oh, bayangin tuh. Ya, di Carrefour kipas 300.000, 200.000 dicicilin juga, Bang. Coba sebulan 20.000. Ya mungkin untuk sebagian orang membantu kalau nggak mampu beli cash, ya. Cuma kan kita kalau kebanyakan ngambil barang kayaknya sih enak, 20.000, 150.000. Tapi kalau kita nyicilnya banyak, barang banyak, repot juga kita ini. Ditagih hutang, rentenir datangin kita. Nauzubillah min dzalik. Jangan, ya Allah, ya, kita pengen bebas dari lilitan hutang. Walaupun memang, ya, dalam manaqib para aulia itu dikatakan kalau orang berhutang itu Allah berikan dia ma'unah khassah, pertolongan khusus, ya, untuk bisa membayar hutangnya, dengan syarat ketika berhutang niat ingin bayar, niatnya benar. Emang beli cash nggak bisa, beli tunai nggak bisa, ya ngutang dah, gimana caranya, ya. Tapi ada orang yang ngutang itu ada niat nggak benar, bilang aja ngutang tergo kabur, ada yang begitu. Ya, nah ini kalau benar begini nggak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bahkan maaf, ya, saya bertahu modus dari teman itu, ada orang kredit motor, ya, kan DP sekarang murah, 250.000 udah bawa pulang motor sekarang. Iya beneran, di dekat rumah saya ada itu dealer begitu. Nah, jahat nih modusnya nih, dia ambil tuh motor, dipretelin dalamannya, itu bersama yang lama yang jelek. Sebulan 2 bulan nggak bayar, tarik aja udah. Yang dalaman udah ditukar sama dia. Allah, ini kan modus namanya ini. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi kalau kita berhutang, usahakan kalau tidak perlu berhutang ya nggak usah ngutang. Tapi kalau terpaksa berhutang, niatin
berhutang dengan benar, ingin bayar hutangnya gitu. Jadi Allah kasih pertolongan pada kita. Wa minal maghrib, saya berlindung dari lilitan hutang ya Allah. Wal ma'tham, dan saya berlindung dari perbuatan dosa. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi ada satu riwayat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai zat yang bisa membolak-balik hati, tetapkan hati saya pada agama Engkau ya Allah. Karena ini hati ini kadang hari ini senang sama orang, besok udah benci. Ya, hari ini cinta, hari ini benci, besok udah cinta. Ya, hati itu namanya. Sekarang bandel minta ampun, besok ya Allah jadi orang rajin muat di masjid. Nah, kita nggak tahu. Itu yang punya aturan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya kalau kita sekarang punya tombol gitu dah, tinggal cetek, wah berubah, nyala, cetek, mati. Gitu ibaratnya. Itu Allah yang punya kuasa. Nah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tetapkan hati saya ini dalam agama Engkau ya Allah, gitu ya. Ya Allah, maghfir li ma qaddamtu wa ma akhart. Ya Allah, ampuni dosa saya, dosa yang sudah lalu dan yang mungkin akan datang. Tolong ampunin ya Allah. Ya namanya kita manusia biasa kan berdosa. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan dosa yang saya sembunyikan dan ataupun yang saya terang-terangin, kerjakan dengan saya terang-terangan. Ampunin ya Allah. Karena dosa ada orang kelihatan, mabuk depan orang lihat. Ya, kita pergi ke tempat diskotik, orang teman kita lihat. Nah, itu namanya a'lan yang saya lakukan secara terang-terangan. Tapi ada yang diam-diam, ya, lagi ngitung duit, ngetit, dan diam-diam ada yang lihat. Ya, mau mandi, mau banget, ada juga ya, diam-diam ada yang tahu. Ya, itu kita minta ampun semua Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma asraftu, dan yang saya dosa ini berlebih-lebihan, berkelanjutan terus-menerus, saya minta ampun ya Allah, enggak berhenti-berhenti dosa ini ya Allah, minta ampun. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa apapun yang Engkau lebih tahu dari saya. Yang saya kira enggak dosa ternyata dosa. Saya minta ampun juga ya Allah, saya enggak tahu. Gitu ya. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau lah zat yang maha mengedepankan dan maha mengakhirkan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, lihat doanya Nabi ini. Ini seorang manusia mulia tapi doanya begini. Ini ngajarin kita cara doa sama Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, ini sesungguhnya saya zalamtu nafsi, sudah menzalimi diri saya sendiri. Ya, kenapa dikatakan menzalimi diri sendiri? Kita ini ya enggak mengerjakan wajib, itu sudah zalim. Ya, berarti kita sengaja membawa diri kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang wajib-wajib saya kerjain, ya. Sunnah enggak sunnah, zalim juga. Kenapa zalim? Karena ente mengharapkan diri ente untuk mendapat fadilah, keutamaan, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya ente dapat duit, kalau duit misalnya yang ngerjain fardu dapat 10M, ya. Udah kita dapat kerja 10M doang. Tapi sebenarnya kata Allah, kalau ngerjain yang sunnah ditambahin lagi. Kalau siapa 1 triliun, ente enggak mau itu 1 triliun. Berarti tinggal zalim namanya. Begitu nanti para aulia, para solihin di surganya yang dengan kelasnya berbeda-beda, kita cuma bisa gigit jari aja. Aduh, enak banget gitu. Kita nggak bisa. Ya, pengen ke situ nggak bisa. Kenapa? Udah telat. Kemarin kemana aja di dunia? Ya, kenapa nggak duha? Kenapa nggak qobliyah ba'diyah? Kenapa nggak mau bangun malam? Kenapa nggak mau baca Quran dulunya? Ya, sekarang nyesel melihat orang-orang di surganya enak banget di sana. Nah, kita jangan sampai nyesel begitu, ya. Zalamtu nafsi katanya. Dengan apa? Zulman katsiran kabira, dengan kezaliman yang banyak dan yang besar. Rasulullah ngomong begitu padahal beliau enggak punya dosa sama sekali. Ini namanya taklim, ya, takdib, ngajarin para umatnya supaya ingat sama dirinya ini biar berdosa, ya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada zat yang mampu, tidak ada seorang pun yang mampu mengampuni dosa illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, oleh karena itu maafkan saya, maghfiratan min 'indik, dengan ampunan dari Engkau ya Allah. Warhamni, dan sayangi saya, innaka antal ghafurur rahim, sungguh Engkau ya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini doa kalau bisa kita dawamin habis pengen sholat tuh, ya, ketika sedang sholat, ya, sebelum salam kita baca doa ini sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ini doa. Jadi sunnah setelah kita baca tasyahud akhir sebelum salam, sunnah berdoa dengan doa yang diajarkan ini, ya. Ustaz, saya nggak hafal nih Ustaz, boleh nggak baca? Boleh. Bawa catatan, nyontek, baca, boleh, nggak apa-apa. Ntar lama-lama juga hafal, ya. Ya Ustaz, saya hafalin bahasa Indonesianya aja dah. Kalau bahasa Arab saya nggak bisa, gimana? Boleh, tapi jangan baca jangan ditalafuzkan, jangan dilafazkan, ya. Tapi dalam hati aja, ya. Karena kalau salat dengan bahasa selain bahasa Arab, ini hukumnya batal salatnya, ya. Ini hati-hati karena sekarang banyak aliran yang begitu tuh, ya. Salat dengan bahasa masing-masing, kan berantakan ternyata.
ya berantakan masing-masing. Orang Betawi beda, Allah yang gede banget ya, jadi begitu Betawi ya, Padang lagi Allah dan kadang lagi ya, beda-beda semua ntar. Jadi Rasulullah mengatakan ya, sholat ini tidak diterima bahasa manusia kecuali dengan bahasa Arab. Nah, karena itu nggak boleh kita sholat dengan bahasa selain bahasa Arab. Kalau berdoa dalam sholat gimana Ustaz? Silahkan ya, kalau nggak bisa bahasa Arab tapi jangan dilafadzkan, di hati aja gitu ya, silahkan kalau nggak bisa. Cuma lebih afdal Anda belajar bahasa Arab, kalau minimal doanya dah ya. Kenapa? Nabi aja cinta sama bahasa Arab. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, harusnya kita cinta sama bahasa Arab. Kata Rasulullah, uhibbul arabiyya li thalathin, saya cinta bahasa Arab karena 3 alasan. Li'anni arabi, karena saya orang Arab. Ya wajar orang Arab cinta bahasa Arab. Kayak kita orang Indonesia cinta bahasa Indonesia, ya. Wa lughatul Qur'an arabiyyah, dan lughah atau bahasa Al-Qur'an bahasa Arab. Kita jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, tapi kita nggak bisa bahasa Arab. Ya, terjemahannya nggak tahu. Nah, ini gimana bisa paham Al-Qur'an? Ya, wa lughatu ahlil jannah arabiyyah, dan bahasanya penghuni surga bahasa Arab. Nah, bapak-bapak bisa bahasa Arab nggak? Tapi masuk surga gimana nih ngomongnya nih, ditanya malaikat. Mana entah, aduh panjang bingung ya. Ayo belajar bahasa Arab dikit-dikit, walaupun minimal terjemahan Al-Quran. Sekarang alhamdulillah sudah ada Al-Quran per kata, itu ngebantu banget tuh. Belajar dikit-dikit ya, sisihkan waktu kita sehari 5 menit, 10 menit, setengah jam buat Al-Quran. Masa kita mau begitu aja baca aja tanpa kita pahami, nggak ada perubahan. Ayo dikit-dikit luangin waktu. Kita kadang depan TV berjam-jam kuat, cuma kalau luangin waktu buat Quran kayaknya kenapa berat banget gitu. Ya, kasih waktu buat Quran ya. Jadi Quran akan masuk meresap ke hati kita kata per kata, enak ya. Coba sekarang dimulai dari hari ini, latihan pelan-pelan ya. Nah, kemudian sunnah berikutnya yusannu fis salam, perkara yang disunahkan ketika salam. Kalau salamnya itu rukun, membaca assalamualaikum warahmatullahi itu rukun ya. Yang wajib sudah kita bahas, rukunnya cuma assalamualaikum, itu yang wajib ya. Adapun warahmatullah itu sunnah ya. Assalamualaikum udah selesai, sebenarnya sudah cukup, tapi afdalnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu sunnahnya begitu ya. Yang wajib cuma satu, yang pertama doang, yang kedua hukumnya sunnah. Jadi kalau orang sholat salamnya cuma sekali sudah sah ya. Begitupun menolehnya hukumnya sunnah. Ini kita bahas nih, apa yang sunnah ketika salam. An yabtadi'a bihi wa wajhuhu mustaqbilul qiblah, memulai membaca salam sedangkan wajahnya menghadap kiblat. Jadi jangan begini, assalamualaikum warahmatullahi, enggak, tapi di depan dulu, assalamualaikum gitu, masuk depan dulu ya. Ketika menoleh kapan? Ketika mimnya alaikum, assalamualaikum ya, assalamualaikum warahmatullah. Ketika mim alaikum mulai menoleh, assalamualaikum warahmatullah. Selesai, balik lagi, jangan assalamualaikum warahmatullah, enggak, sunnahnya enggak begitu ya. Assalamualaikum warahmatullah, balik, assalamualaikum warahmatullah, itu sunnahnya begitu ya. Ada pendapat mazhab Imam Syafi'i diambil pendapat yang itu ya. Jadi kalau bisa ketika memulai salam wajah kita menghadap kiblat. Wa taslimatu tsaniyah, salam yang kedua itu pun hukumnya sunnah ya. Jadi kalau cuma sekali doang misalnya, Ustaz ngapain sama orang sekali doang, oh kesana buru-buru banget ya, siapa tahu orang kebelet buang air besar nggak tahan misalnya kan, assalamualaikum langsung bangun misalnya, ya nggak apa-apa, udah sah sholatnya ya. Yang wajib itu yang pertama doang, yang kedua sunnah gitu ya. Nah, atau misalnya nahan kentut, kenapa juga ya, tanggung nih dibakarin udah tinggal assalamualaikum doang, sekali aja dah salamnya, boleh nggak apa-apa, karena yang wajib itu cuma satu kali. Wal iltifat bihaitsu yura khadduhu fit taslimataini minal khalfi ya, menolehkan wajah itu sunnah. Jadi saatnya orang sholat nggak pakai noleh juga sah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sah. Karena itu sunnah menolehnya, cuma sunnahnya menoleh. Berapa banyak menolehnya, berapa jauh kita menoleh? Seukuran ya, bihaitsu yura khadduhu fit taslimataini minal khalfi. Seukuran pipi kita ini bisa dilihat orang yang di belakang kita, gitu. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullah. Kelihatan nggak gitu? Kelihatan itu cukup. Jadi nggak usah berlebihan. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak usah lu sampai mulai gini, nggak usah itu, ngapain ya. Cuma seukuran pipi kita bisa dilihat orang yang di belakang kita
Jelas ya? Dan gak usah ngelipin mata, gitu. Gak usah. Nanti jangan sama main-main sholatnya, ya. Udah biasa aja, keren begitu, ya. Dan ingat ketika menolehkan wajah, jangan dada kita ikut. Karena ini kan dalam sholat itu wajib menghadap kiblat bisodri dengan dada kita, ya. Jadi kalau dada kita ikut menoleh, nah ini bisa batal sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti dada kita keluar dari arah kiblat, ini nggak boleh. Nah ini banyak maaf orang-orang awam begitu, jadi tolong yang pernah bikin salah begitu ya dirubah sholatnya, ya diperbaiki gitu ya. Kemudian wa an yabda'a al-iltifata 'indal mim, tuh memulai menoleh itu ketika mengucapkan mim dari kalimat alaikum. Assalamualaikum, baru kum tuh ada mim kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu mulainya ketika mim, ya, bukan dari awal, bukan, tapi ketika mim kalimat alaikum baru dia menoleh, ya. Wal intiha, dan sunnah mengakhirkan salam, ya, ma'al intiha minal iltifat, berbarengan dengan akhirnya kita selesai menoleh. Jadi sama tadi yang saya contohin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sunnahnya di mazhab kita yang pendapat yang terkuat adalah jadi mulai salam menolehnya dengan mim kalimat alaikum, diakhiri menolehnya dengan akhirnya salam. Bareng jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Balik lagi. Jelas kira-kira? Jelas ya? Nah, kemudian wat tayammum fihi, disunnahkan menolehnya mendahulukan ke arah sebelah kanan, disunnah. Ya. Ustaz, saya bosan, saya dari kiri aja, khilafus sunnah, ya, nggak sesuai sama sunnah, ya, tapi sah sholatnya, ya, gaya baru dah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sah sholatnya, ya, karena menoleh itu kami sunnah saja, tayammum juga sunnah, ya, tapi anda tidak dapat pahala sunnah jadinya, ya, jelas nih ya. Kemudian wa an yazida qawlahu rahmatullah, jadi yang wajib itu kan kalimat assalamualaikum saja, itu yang wajib. Ya, tapi disunahkan menambah kalimat warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sunnahnya begitu, ya. Wa amma ziyaratu wa barakatuh fatusannu 'inda Ibnu Hajar fi sholatil janazah faqad khilafan al-amri fala tusannu 'indahu mutlaqan. Ustaz, bagaimana dengan kalimat wa barakatuh? Kayak kita salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan gitu biasanya, ya. Itu kalimat wa barakatuh gimana dalam sholat? Ini ulama khilaf, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak sunnah kalimat wa barakatuh sama sekali, baik sholat biasa ataupun sholat jenazah nggak sunnah. Ya, ini ada pendapat ulama seperti itu. Jadi cukup sampai warahmatullah saja. Tapi ada pendapat kedua mengatakan tidak sunnah kalimat wa barakatuh kecuali pada sholat jenazah. Nah, jadi ada pendapat begitu. Makanya kalau di daerah saya tuh, ya, para kiainya kalau mimpin sholat jenazah kadang pakai wa barakatuh, kadang enggak, karena ada dua pendapat. Ya, kalau sholat jenazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang begitu. Ada yang salam Assalamualaikum warahmatullahi. Ini. Jadi kalau dalam sholat jenazah ulama khilaf. Ada yang mengatakan sunnah menambahkan wa barakatuh, ada yang mengatakan tidak sunnah menambahkan wa barakatuh. Anda mau pakai yang mana? Yang mana aja boleh, silakan. Ya, tapi kalau selain sholat jenazah tidak sunnah menggunakan kalimat wa barakatuh. Jelas kira-kira? Jelas ya? Kemudian wa idrajus salam, ya, membaca salam dengan cepat, nggak usah panjang-panjang banget, ya. Wa ada mumadihi, jangan kepanjangan, jangan lambat bacanya dan jangan terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu nggak sunnah begitu, ya. Nggak sunnah begitu. Kalau takbir mah agak panjang, dan sebenarnya takbir pun sunnahnya jangan terpanjang, pendek-pendek aja takbir awal sholat, takbiratul ihram. Begitupun salam, ya. Jangankan takbir dan salam, sebenarnya adzan itu di mazhab kita makruh tamtid, memanjangkan terlalu panjang adzan itu makruh, gitu ya. Kalau tamtid itu baca adzannya terlalu panjang, walaupun enak lagunya, gitu ya. Kayak di Mekah Madinah itu kan panjang tuh, di mazhab kita makruh gitu, ya. Kalau di Hadramaut adzannya ringkas banget, adzannya pendek-pendek banget, ya. Di Tarim itu apa, ya, karena mungkin mengamalkan pendapat ini. Cuma mungkin ada pendapat mazhab lain yang mengatakan tidak makruh mungkin, ya. Ya, kalau Tarim itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada begitu. Kalau itu kan itu komat, kalau kita tidak ada di sana itu, ya.
Ya, mungkin ikut pendapat yang mengatakan memanjangkan azan makruh. Cuma di kita dipanjangkan, ya. Tapi nggak masalah. Ya, mungkin ada pendapat yang membolehkan memanjangkan asalkan tidak berlebihan. Nah, sama seperti ini salam. Salam juga jangan terlalu panjang, ya. Cepat dan ringkas salam itu. Jangan dipanjang-panjangin, ya. Walaupun suara ente enak, nggak usah dipanjang-panjangin. Ya, biasa aja, normal aja. Ya. Kadang orang kalau tahu suaranya enak, jadi dipanjang-panjangin, ada yang begitu. Ya, tahu suaranya enak. Jadi kalau yang repot ini udah nggak enak dipanjang-panjangin, udah repot ini. Ya udah nggak sunnah, kan nyesakin orang jadi lama, ya. Nah, kemudian wa an yafsila baina taslimataini biqadri subhanallah. Memisahkan antara dua salam ini dengan diam seukuran subhanallah. Jadi jangan nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah. Sunnahnya itu dipisah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sunnahnya begitu. Ya, jadi antara salam pertama dengan salam kedua tidak nyambung kalimatnya, tapi dipisah seukuran tumaninah, itu membaca subhanallah, seukuran baca subhanallah, sunnahnya. Wa niyatul khuruj minas shalah ma'a taslimatil ula. Niat keluar dari salat berbarengan dengan salam yang pertama. Nah, ini kalau bisa, kalau nggak bisa pun nggak apa-apa, ini sunnah saja. Begitu salam yang pertama, niatkan nawaitul khuruj minas shalah. Saya niat keluar dari salat. Kalau bisa, kalau nggak bisa pun tidak masalah, gitu ya. Jangan niat keluar salat sebelum salam pertama, ini jadi batal. Makanya ulama ini ya mengatakan ini sunnah ini kalau untuk orang awam, kalau bisa jangan terlalu tekankan, khawatir ntar waktunya nggak pas. Ya, bagaimana maksudnya? Kan ini niat keluar dari sholat ini berbarengan dengan salam yang pertama. Nah, takutnya orang awam ya baru pertama kali praktek belum salam dia udah niat. Ya, saya niat keluar dari sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal sholatnya. Karena niat mau keluar dari sholat, niat memutus sholat itu sudah batal sholatnya. Oleh karena itu kalau Anda ingin mengerjakan sunnah yang ini, jangan salah, berbarengan dengan salam yang pertama. Niat keluar dari sholat, gitu ya. Nah, kemudian sunnah berikutnya, wa an yanwiya salamu 'alal malaikah wa mu'minil insi wal jinni fit taslimataini. Ya. Ketika salam, ini supaya pahala kita banyak, niatkan ketika salam kita, kan kita kalimatnya assalamualaikum warahmatullahi, semoga keselamatan atas kalian dan semoga rahmat Allah pun atas kalian. Itu kan artinya begitu. Kaliannya siapa, hukumnya di situ? Siapa kalian? Niatkan saya niat salam ini untuk seluruh malaikat dan seluruh jin dan manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pahala banyak. Ya, walaupun salamnya satu. Nah, ini bedanya orang yang berilmu sama nggak punya ilmu, sama-sama capek tapi pahala beda. Ya. Bahkan kalau kita jadi imam, ulama ngajarin kalau kita fikih itu. Ketika kita assalamualaikum warahmatullahi, saya niat salam ini untuk orang makmum yang di belakang saya sebelah kanan, para malaikat, para manusia dan jin yang beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangin berapa miliar orang itu yang beriman sama Allah. Begitu pun yang kiri, assalamualaikum warahmatullahi, saya niatkan salam ini buat siapa? Makmum yang sebelah kiri saya dan seluruh malaikat dan manusia dan jin yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini itu diniatkan begitu biar pahalanya besar. Begitupun makmum yang posisinya di belakang imam, maka salam yang pertama niatkan untuk menjawab salamnya imam dan untuk orang-orang yang sholat di samping dia sebelah kanan. Nanti begitu salam yang kedua niatkan untuk orang-orang yang sebelah kiri plus malaikat, manusia dan jin yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu diniatin pahalanya. Jelas kira-kira nih. Yang kiri pun begitu sebaliknya ntar, yang kanan niatin buat kiri, kiri niatin buat yang kanan. Seperti itu. Paham? Paham ya? Kemudian wayan radda 'ala imam fi ihdahuma. Makmum disunahkan niat untuk menjawab salamnya imam di salah satu salamnya. Ya kalau imam kita di depan sebelah kanan kita, berarti kita menjawabnya pas kita salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, sekalian jawab imam plus makmum samping kita plus para malaikat dan jin dan manusia gitu. Ya. Kalau imam sebelah kanan berarti salam yang pertama gitu. Niatin buat imam, buat makmum semuanya gitu. Paham ini? Ya, ini cara ini sunnah yang ada ketika kita sedang salam. Ingat yang wajibnya hanya assalamualaikum saja, yang lainnya sunnah, gitu ya. Nah, kemudian sunnah berikutnya wa tusannu jalsatul istirahah. Disunahkan duduk istirahat. Duduk istirahat berarti berhenti dulu sebentar. Bukan istirahat lonjoran, bukan. Ya, duduk doang. Duduknya dengan cara apa? Duduk yang afdal itu duduk iftirash, yaitu duduk seperti tasyahud awal. Ya, ini teman-teman namanya duduk istirahat beneran lagi. Ya, duduk dulu start kan duduk istirahat. Bukan begitu maksudnya. Ya, duduk sebentar dengan cara iftirash,
ya, seukuran subhanallah. Kapan ini sunnahnya? Ya, disunahkan fi kulli raka'atin yaqumu ba'daha. Di setiap rakaat yang ada gerakan berdiri setelahnya. Nah, ya. Berarti ya, setelah rakaat pertama berdiri lagi ya? Berdiri lagi. Berarti ketika pengen berdiri kita duduk dulu. Misalnya begini. Ya, saya contohin. Setelah sujud kedua nih, ya, sujud kedua, dan sujud kita kan bangun. Mau rakaat kedua nih, sunnahnya jangan langsung diri. Jangan langsung bangun. Jangan, tapi sunnahnya duduk dulu. Ya, dari sujud gitu. Ada duduknya dulu. Berapa lama Ustaz istirahatnya? Cuma seukuran subhanallah saja. Jadi nggak usah panjang-panjang, ya, jangan kelamaan. Cuma seukuran subhanallah, ya. Jadi kapan waktunya nih? Pasnya indal qiyam minar rakaatil ula, ketika bangkit dari rakaat pertama, ya. Wasalisah, dan rakaat ketiga kalau sholatnya 4 rakaat. Ya. Jadi kalau setelah rakaat kedua ada nggak duduk istirahat? Ada nggak? Setelah rakaat kedua dan keempat ada nggak duduk istirahat? Hah? Nggak ada. Kenapa Ustaz? Kan habis rakaat kedua ada diri juga, tapi kan udah duduk tasyahud awal. Ya nggak usah duduk lagi. Kali saya bangun dikit terus duduk lagi, nggak usah. Ya, karena Anda sudah tasyahud awal, jadi nggak ada duduk istirahat, langsung bangun. Tapi kalau rakaat pertama dan ketiga ini kan akan berdiri lagi dan tidak ada tasyahud di situ, maka Anda disunahkan duduk dulu, ya, duduk dulu seukuran subhanallah baru berdiri. Paham ini? Paham ya? Kemudian wayusanu takhfifuha, ketika jalsatul istirahah, duduk istirahat ini disunahkan jangan terlalu lama, ya. Jangan terlalu lama, fala yutawwiluha ziyadatan ala jalsatil julus baina sajdatain. Jangan memanjangkan duduk istirahat melebihi dari duduk antara dua sujud. Oh ya. Kalau dipanjangin gimana? Kalau dipanjangin, ya, kata para ulama, batalat sholatuhu. Karena ulama mengatakan ini duduk ini sebentar doang. Kalau ente panjang-panjangin melebihi lamanya duduk antara dua sujud, berapa lama duduk antara dua sujud? Ya, seukuran baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, itu seukuran duduk antara dua sujud. Ente duduknya lebih lama dari itu, maka sebagian ulama mengatakan sholatnya batal, gitu, karena memanjangkan satu gerakan bukan pada waktunya. Jelas nih, ya, jadi hati-hati. Walaupun ada mengatakan nggak apa-apa dipanjangin juga nggak apa-apa, ada pendapat seperti itu. Cuma karena ada khilaf seperti ini, kita jaga-jaga biar sholat kita sah menurut semua ulama, gitu ya, sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini kemudian wa yusannu madud takbir min ibtida'ir raf'ihi min as-sujudi ila al-qiyam. Disunahkan memanjangkan bacaan takbir dimulai dia bangun dari sujud sampai berdiri. Jadi takbirnya itu dari sujud, bukan duduk dulu. Kadang orang begini, karena dia sujud 2 kali, kan dia duduk nih. Ini nggak takbir dulu, bangun dulu. Habis bangun baru Allah. Dan sunnahnya nggak begitu. Sunnahnya langsung dari sujud. Ketika bangun dari sujud langsung takbir. Allah. Dipanjangkan takbirnya sampai dia berdiri. Jangan diputus. Kadang orang begini doang nih, ada yang begini. Ada yang begitu, cuma itu tidak sunnah. Ya sunnahnya itu takbirnya dipanjangkan. Jelas kira-kira nih, ya sunnahnya begitu. Ya nggak apa-apa sih, misalnya takbir berhenti sah-sah saja, karena itu kan sunnah saja. Cuma kalau bisa dipanjangkan takbirnya sampai berdiri, gitu ya. Paham sampai sini? Oke. Kemudian wa yusannu tasyahhudul awal. Disunahkan membaca tasyahud awal. Nah, jadi yang wajib itu hanya tasyahud akhir saja. Sedangkan tasyahud awal hukumnya sunnah. Artinya kalau orang sholat tanpa tasyahud awal, sholatnya sah. Ya cuma ada kecacatan sedikit aja. Dan itu disunahkan, dianjurkan mengganti dengan sujud sahwi. Walaupun sengaja ninggalinnya. Bukan lupa, sengaja. Tetap sunnah dengan diganti dengan sujud sahwi. Sunnah bukan wajib. Seandainya pun nggak sujud sahwi, tetap sah sholatnya. Ya, disunahkan tasyahud awal. Wa yusannu fihi ma taqaddama min fi tasyahud akhir illa shalah 'ala al-al. Semua itu dibaca at-tahiyatul barakatuh sampai selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ namanya tasyahud. Adapun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ini hukumnya sunnah dalam tasyahud awal.
Beda sama tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW hukumnya rukun, wajib. Tapi kalau tasyahud awal, tasyahudnya hukumnya sunnah. Membaca salawat atas keluarga Nabi pun hukumnya sunnah, nggak wajib. Ya, jadi kalau Anda cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung bangun, sah nggak? Sah. Tapi nanti sunnah sujud sahwi. Nanti ada pembahasan masalah sujud sahwi. Ya, tapi hukumnya cuma sunnah saja, tidak wajib. Ya. Kemudian illa as-shalah 'alal al. Adapun kalimat wa 'ala ali sayyidina Muhammad ini gimana hukumnya? Wa 'ala ali sayyidina Muhammad di tasyahud akhir hukumnya sunnah. Ya, tapi di tasyahud awal tidak sunnah. Menurut sebagian ulama. Jadi cukup Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad langsung bangun. Allahu akbar. Ya, karena wa 'ala ali kata sebagian ulama tidak sunnah membacanya. Tapi waqtirul qaul bi sunnatiha li sihhatil hadis. Tapi ada sebagian pendapat yang mengatakan memilih mengatakan sunnah membaca wa 'ala ali sayyidina Muhammad baik pada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, gitu ya. Baik. Kemudian wal i'timad bi yadayhi 'al-ard 'inda al-qiyam min sujudin aw tasyahudin aw istirahatin. Bertumpu dengan kedua tangannya ya ke tanah atau ke tempat sholat ya ketika dia bangun dari sujud ataupun bangun dari tasyahud ataupun bangun dari sujud duduk istirahat. Jadi prakteknya begini ya. Ada orang ya setelah kita sujud kan bangun kita nih, baik langsung dari sujud ya ataupun setelah tasyahud awal ataupun setelah duduk istirahat ya. Dalam posisi duduk berarti kan kita sunnah istirahat begini. Ketika bangun ini sunnahnya kita bersandar dengan kedua tangan kita begini atau begini ya, boleh yang mana saja ya, yang mana aja boleh. Jadi sunnahnya tangan kita tempelin di tanah. Jangan, walaupun kita kuat, Ustaz saya nggak perlu begitu, masih muda sih begini nggak bisa, Ustaz. Kan bisa kita tuh masih muda, kecuali orang tua susah mungkin ya. Saya masih muda nggak perlu gini, Ustaz. Sunnahnya taruh. Karena adabnya orang kalau ingin bangun, jangan sama Allah ya, sama raja aja. Kita kan mau bangun raja, mau kiai aja lagi sama kiai. Kenapa? Menunjukkan bahwasannya kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bangun aja tangan di bawah menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah. Itu adabnya. Walaupun sebenarnya boleh-boleh aja gini-gini. Ya boleh-boleh aja enggak apa-apa. Tapi sunnahnya enggak begitu. Sunnahnya kita taruh tangan kita atau seperti ini. Jelas? Jelas kira-kira? Ya begini boleh juga ya. Genggam boleh atau dilepas boleh. Yang penting ditaruh sampai kita bangun. Itu caranya. Ya. Paham ya? Baik. Kemudian termasuk sunnah juga at-tasbih minar rajul wa tasfiq minal mar'a idza nabahuma syai'un. Apabila terjadi kesalahan sama imam, ya, maka disunahkan laki-laki mengingatkan imam. Perempuan pun juga disunahkan mengingatkan imam. Cuma cara ngingetinnya beda. Bagaimana? Laki-laki dengan baca tasbih. Subhanallah gitu. Misalnya imamnya udah harusnya rakaat terakhir, ini bangun lagi. Kamu semua sadar salah imam nih, jangan diam aja. Ingatin subhanallah gitu. Ya. Sampai makmum sadar kalau dia salah. Kalau perempuan dengan bertepuk tangan, tapi sunnahnya begini, ya, telapak tangan dalam dengan telapak tangan kiri luar. Ya, tapi jangan sampai 3 kali berturut-turut, nanti jadi batal. 1 atau 2 kali saja. Gitu. Bukan tepuk pramuka. Batal loh gini, ya, nggak sunnah begitu. Bukan begini, ya, tapi sunnahnya begini. Tuh. Nah, 2 kali gerakan nggak apa-apa. Nah, ya, sunnahnya begitu. Kalau seandainya Ustaz dibalik Ustaz, yang jaya subhanallah, yang laki tepuk tangan. Ya ini sah-sah saja, cuma khilaf sunnah begitu. Ya, walaupun tujuannya ngasih tahu imam nggak apa-apa, cuma jangan begitu sebenarnya. Sunnahnya laki-laki yang baca tasbih, perempuan yang tepuk tangan. Jelas nih kira-kira? Ya, ini termasuk sunnah ketika sedang sholat. Berikutnya nanti ada sunnah lagi dalam sholat, diantaranya adalah al-khusyuk. Nanti kita bahas apa itu khusyuk, ya, dan bagaimana cara bisa khusyuk. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Tadi Ustaz yang mengingatkan imam, ya, subhanallah itu
itu kalau misalnya imamnya nggak sadar, itu kita harus bagaimana? Oke, kalau terjadi kesalahan sama imam, rakaatnya berlebihan, ya harusnya sudah selesai dia nambahin lagi. Makmum sudah bilang subhanallah, gitu kan, semua rame-rame satu masjid subhanallah misalnya. Ini bagaimana? Nah, imam ini juga nggak harus langsung percaya sama makmum, gitu ya, karena kan dia mungkin punya keyakinan sendiri, ya. Dia seandainya kecuali yang memberitahu itu sudah mencapai adad tawatur. Apa itu adad tawatur? Jumlah bilangan orang yang sekiranya tidak mungkin semuanya bohong. Misalnya satu masjid kumpul 200 orang semuanya subhanallah, ya nggak mungkin ente sendiri benar. Orang satu masjid yang ngomong. Cuma kalau jamaah banyak, cuma yang ngingetin cuma satu doang yang belakang, yang lain diam aja. Ini imam kan pasti mikir, jangan-jangan dia salah nih. Ya, yang lain cuma diam aja kok, dia doang yang subhanallah. Nah, boleh nggak imam mengambil keputusan sendiri sesuai keyakinannya? Boleh. Bahkan dia nggak boleh, ya, yakin dengan satu orang, kalau orang banyak yang nggak tahu. Ya, kalau dia yakinnya kurang, itu tambahin. Nah, bagaimana kondisi kita makmum yang tahu kalau imam itu salah? Makmum punya dua pilihan. Ya, pilihan pertama makmum menunggu imam di tasyahud akhir. Nungguin aja udah. Biarin yang sendirian, biarin juga. Tadi malu, ibaratnya dia malu. Dia malu kan kita, ya. Kita nggak usah ikut-ikutan lah. Tahu dia salah, kita salah juga. Malah batal sholat kita. Kenapa imam nggak batal? Karena keyakinan dia kurang. Tapi kalau kita tahu dia kurang, sedangkan kita sudah pas hitungannya dan kita ingetin dia nggak mau karena mungkin keyakinan dia kurang, biarkan dia nerusin sholatnya. Ente ya kita duduk aja, menunggu imam dalam kondisi tasyahud akhir. Nanti ketika imam tasyahud akhir, ya, kalau dia sujud sahwi, ya kita ikuti sujud sahwi. Kalau dia nggak sujud sahwi, maka setelah imam salam kita dianjurkan sunnah sujud sahwi menambah kesalahan imam. Sunnahnya begitu. Itu pilihan pertama, nunggu. Pilihan kedua adalah mufaraqah, niat memisahkan diri sama imam. Imam dibilangin kagak nurut lagi, yang bilang banyak banget masih nggak nurut juga. Dah, ya lo gua dah. Kita memisahkan diri aja. Udah lama banget ya saya nungguin juga, udah pisah aja dah. Niat di hati kita, saya niat memisahkan diri dari imam. Udah langsung salam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesai sholatnya. Ya, mau pilih yang mana silakan aja. Ya, karena imam itu juga kan dia punya keraguan, punya keyakinan. Ya kalau yang bilangin satu orang mungkin dia masih ragu. Cuma kalau yang bilangin banyak, semua masjid bilangin, masa nggak percaya? Mungkin masa semua masjid bilangin semua bohong, kan nggak mungkin. Ya, semua salah nggak mungkin. Cuma kalau satu dua orang mungkin dia masih ragu. Cuma kalau banyak ya apa-apa. Ya, boleh kita ikutin. Jelas kira-kira. Jangan ikutin kesalahan imam tuh yang ada makmum salah nih. Yang pernah kejadian dulu santet begitu. Imamnya salah, ya. Cuma kadang yang namanya ilmu itu kita udah tahu nih ilmunya, cuma begitu praktek kita lupa tuh. Imam salah, subhanallah diingetin, ya. Pas diingetin, imam tetap diri. Ini sebagian santri bangun. Padahal tadi dia ikut ngingetin, subhanallah, ini dibangun juga, batal salatnya, ya. Karena dia tahu imamnya salah dan dia ngikutin kesalahan imam, maka dia salah, maka dia batal salatnya. Jelas kira-kira? Jelas? Lagi mananya? Ya, kalau tinggalan itu pada saat setelah sujud pertama ini ya, si imam tidak pakai duduk di atas sujud, langsung berdiri lagi. Setelah duduk sujud dulu apa sujud pertama? Enggak, sujud terus langsung bangun lagi. Dia tidak pakai duduk di atas sujud atau tasyahud awal gitu. Sudah begitu deh. Imam berarti sujud cuma sekali? Iya, jadi sujud sekali langsung berdiri lagi. Oh iya, berarti kurang ya? Iya. Ya. Bagaimana kalau imamnya cuma sujud sekali, Ustaz? Ya, dia langsung bangun lagi, ya. Bagaimana nih? Kalau beda pertanyaannya, kalau dia cuma sujud sekali, ini makmum sama hukumnya tadi, wajib ngikutin imam. Ya, subhanallah, gitu, wajib ngikutin imam. Ya, kalau seandainya imam balik, ya, dan harus balik, maka kita ngikutin imam. Kalau imam gak balik, berarti kan dia kurang sholatnya, dia udah diingetin mau tadi pilihan itu. Ya, tapi lebih afdal kata para ulama kalau kesalahan seperti ini sudah diingetin, afdalnya mufaraqah, memisahkan diri aja. Ya, wah imam diingetin nggak mau juga, masih udah kurang jelas-jelas, kurang semua, lebih afdal mufaraqah, memisahkan diri. Jelas? Cuma kalau dia meninggalkan tasyahud awal, nah ini nggak masalah. Ya, kan tasyahud awal hukumnya sunnah. Ya, imam sudah sujud kedua, rukunnya sudah jelas. Tapi begitu bangun nggak tasyahud awal, langsung berdiri. Kita subhanallah, subhanallah. Ya, nggak mau turun juga, ya udah ikutin dia. Nanti bagaimana di akhir sholat? Di akhir sholat setelah tasyahud akhir, sebelum salam, kalau dia sujud sahwi kita wajib ikutin. Kalau dia nggak sujud sahwi langsung salam, kita disunnahkan sujud sahwi setelah salam imam untuk menambal kesalahan imam.
Jelas? Ada lagi menanya? Satu lagi Ustaz. Ya, Di mana sih batasnya dia udah masuk satu rakaat untuk si masbuk ini ya? Untuk si masbuk itu kadang si imam sedang dia lari-lari langsung gitu. ya. Berbarengan bagaimana? Oke, di mana batasannya makmum masbuk mendapat hitungan satu rakaat bersama imam? Batasannya adalah apabila makmum ini ikut rukuk bersama imam dan dia tumak nina, sempat tumak nina seukuran subhanallah. Sempat diam rukuknya bersama imam seukuran subhanallah. Artinya begini tadi contohnya nih, Fadli, saat ada orang pengen buru-buru pengen jamaah nih, dia lari, imam lagi rukuk, ya. Begitu dia rukuk, misalnya imam begini nih, dia takbir, Allahu Akbar, ya. Kemudian takbir rukuk, Allahu Akbar. Nah, gimana nih dia rukuk, imam bangun, ini tidak dapat hitungan rakaat. Bagaimana dapat hitungan rakaat? Minimal walaupun nggak baca apa-apa nih, imam lagi rukuk nih, kita takbir, Allahu Akbar. Kemudian kita rukuk, Allahu Akbar. Baru subhana rabbiyal azim. Imam sami Allahu liman hamidah, dapat satu rakaat. Karena rukuknya ada waktu bersama imam seukuran subhanallah. Tapi kalau nggak nemu, begitu kita rukuk, imam bangun, Allahu Akbar. Nah, nggak dapat namanya ini. Atau misalnya baru begini, Allahu Akbar. Nah, nggak dapat juga. Dapat itu kalau ada waktu rukuk bersama imam seukuran subhanallah, dapat hitungan satu rakaat. Kalau nggak dapat satu rakaat, maka dia wajib nambah satu rakaat lagi. Jelas? Ini pun berlaku ketika sholat Jumat, dan perlu diperhatikan bedanya sholat Jumat beda sama sholat lainnya. Sholat Jumat itu kan 2 rakaat, ya. Dan disyaratkan sahnya jamaah Jumat itu harus berjamaah bersama imam minimal 1 rakaat. Kalau nggak dapat 1 rakaat, maka dia wajib niatnya sholat Jumat, tapi sholatnya sholat zuhur. Ini dikatakan apa? Ada orang yang sholat tanpa niat, niat tanpa sholat, ya. Bagaimana ini misalnya bangatan telat Jumatan, ya. Atau orang alasan beda-beda nih, ya. Jumatan itu ada yang dientar-entarin, ada yang mau kejebak macet, ada yang nyari masjid nggak tahu daerah situ, ya. Orang macam-macam alasannya, ya. Nah, begitu nyampe masjid, imam udah rakaat kedua, ya. Rakaat kedua lagi ruku. Nah, ini gimana caranya? Hukumnya bagaimana? Kalau dia sempat ruku bersama imam, berarti kan dia dapat 1 rakaat nih. Maka begitu imam salam, dia cuma wajib menambahkan 1 rakaat sebagaimana sholat Jumat pada umumnya, 2 rakaat. Tapi kebaliknya apa? Beda kejadiannya kalau seandainya imam ruku, Anda datang rakaat kedua nih sholat Jumat nih. Begitu Anda takbir, Allahu Akbar, imam bangun, sami Allahu liman hamidah. Itu baru begini. Dapat 1 rakaat. Kalau dapat 1 rakaat, berarti tadi waktu niatnya kan niat sholat Jumat 2 rakaat, nggak masalah niatnya. Begitu imam salam, Anda wajib menambah 4 rakaat seperti sholat zuhur. Karena syarat jamaah Jumatnya tidak terpenuhi, minimal 1 rakaat. Anda tidak ikut 1 rakaat. Jelas ini? Ya. Sholat tanpa niat, niat tanpa sholat. Itu maksudnya. Ya, niatnya zuhur Jumat, sholatnya zuhur. Ya. Sholatnya zuhur tapi niatnya Jumat. Itu, ya. Kejadiannya pada sholat Jumat. Jadi hati-hati kalau sholat Jumat, jangan disepelekan ini. Jelas? Lagi menanya? Doa setelah zikir dalam sujud apa di sholat? Doa Setelah zikir dalam sujud. setelah zikir dalam sujud, ya, selain yang Nabi ajarkan bebas sebenarnya, ya. Kalau Nabi ajarkan panjang tuh, ya. Allahumma apa saja diwajib lillahi apa wasyaqahu wa sam'ahu wa basara bihauli wa quwwati fatabarakallahu khaliqin. Nabi ajar begitu doanya, ya. Nah, tapi setelah itu bagaimana? Ustaz, saya mau doa lagi. Kenapa? Karena kan kata Rasulullah, tempat terdekat seorang hamba itu dengan Allah ketika sujud, gitu kan. Saya mau doa apa aja Ustaz? Bebas, doanya apa aja, tapi tadi dengan syarat jangan bahasa Indonesia. Harus bahasa Arab, lebih afdal doa-doa yang Nabi ajarkan atau doanya para aulia sholihin, itu silahkan. Cuma kalau kita nggak bisa mau doa dengan bahasa kita sendiri, karena hajatnya orang beda-beda. Ada yang hajat yang punya anak, minta istri, minta apa, harta segala macam, minta pinter, ya. Yakin didoakan itu dalam sujud, tapi jangan dilafazkan. Kalau dilafazkan batal, tapi dibaca aja dalam hati kita sendiri. Itu boleh. Emang dengar surat Allah, ya dengar, ya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, kata Allah. Allah itu tahu, ya, khianatnya mata kita. Apa maksudnya khianat mata kita? Kadang kita suka khianat sama orang. Misalnya kita ngomong sama dia, oh itu sih masya Allah bagus, yang baik, ya, itu namanya khianat tuh. Depan dia ngomong baik mata kita sama temennya, gitu. Itu artinya berkhianat dengan mata. Allah tahu tuh, ya. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah tahu apa yang tersimpan dalam hati kamu. Kita doa dalam hati, Allah tahu, dengar semuanya.
Jadi jangan takut kalau seandainya pun nggak bisa bahasa Arab, silahkan doa ketika sujud. Kalau nggak bisa bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, tapi dalam hati. Jelas? Ada lagi? Cukup ya? Nah, kalau cukup kita tutup kajian kita dengan baca surat Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di siang hari ini menjadi ilmu yang manfaat dunia maupun akhirat, dan mudah-mudahan semakin memperbaiki ibadah salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harap mudah-mudahan kita mati nanti dalam husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك. ولا تولنا وليا سواك. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.